Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadila Atira dengan nomor stambuk 04020170604. Di video kali ini saya akan menjawab tentang tindak lanjut mahasiswa. Pertanyaan nomor 1, bagaimanakah kaitannya eutanasia dalam perspektif hak asasi manusia? Yaitu perbuatan yang tetap menyalahkan tindakan medis karena bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Pertanyaan nomor 2, bagaimanakah kaitannya eutanasia dalam perspektif pidana, dan sebutkan salah satu pasal yang berkaitan dengan eutanasia. Dalam pasal 344 KUH pidana, barang siapa yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dari ketentuan tersebut. Jelas bahwa yang diatur dalam KUH pidana adalah eutanasia aktif dan sukarela. Nomor 3, bagaimanakah jenis dari eutanasia dilihat dari aspek pelaksanaan dengan cara dilaksanakannya? Eutanasia pasif terjadi bila dokter atau tenaga kesehatan lainnya secara sengaja tidak lagi memberikan bantuan medis kepada pasien yang dapat memperpanjang hidupnya, dengan alasan bahwa perawatan pasien diberikan terus-menerus secara optimal dalam usaha untuk membantu pasien dalam fase hidup yang terakhir. Eutanasia aktif terjadi bila dokter atau tenaga kesehatan lainnya secara sengaja melakukan suatu tindakan untuk memperpendek hidup pasien atau untuk mengakhiri hidup pasien tersebut. Secara langsung terjadi bila dokter atau tenaga kesehatan lainnya melakukan suatu tindakan medis untuk meringankan penderitaan pasien sedemikian rupa sehingga secara logis dapat diperhitungkan bahwa hidup pasien diperpendek atau diakhiri. Pertanyaan nomor 4, bagaimana pendapat Anda tentang eutanasia dalam hukum pidana dan hukum kesehatan yang belum diatur secara jelas tentang di masa yang akan datang agar dapat ditinjau secara hukum? Menurut saya, jika eutanasia ditinjau dari aspek pidana dan aspek hukum kesehatan dapat dilihat dari pasal KUH pidana yang paling mendekati terdapat di pasal 344. Hasilnya banyak sekali menimbulkan pro dan kontra, dan legislatif atau badan pemerintah dan aparat penegak hukum sebaiknya perlu adanya kebijakan formalisasi yang jelas mengenai eutanasia dalam KUH pidana untuk memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk kedepannya. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.